Waduh, iki alamatnya bukan yo. Coba tanya orang deh. Permisi Mbak. Mbak, Oh, hi. Oh, sorry. Can I help you? waduh, piye iki? Aku ora iso bahasa Inggris. Oh. It's okay. I can speak bahasa. Oh, saya bisa bahasa Indonesia kok. Oh, bisa bahasa Indonesia toh. Iya, saya bisa. Baik, aku lagi nyari alamat iki loh. Alamat apa ya? Gereja Bethel Indonesia Jelambar Timur. Oh, iya. Gereja GBI Jelambar Timur. Yo, Oh, iya, bener. Ini alamatnya. Ada apa ya, Mas? ini aku tuh mau melayani di gereja sini Oh, sebagai guru heeh. sekolah minggu. Oh, Aku disuruh Terus? ketemu sama Kak Arai. Arai. Oh, that's me. Saya Oh. Arai. Kak Arai? Iya, saya Arai. Oh, ini Mas yang mau, aduh, Mas siapa ya? Saya lupa. Oh, Mas Slamet ya yang mau Betul. ngajar sekolah minggu. Betul. Aku mau Oh. melayani di gereja ini. Oh, wah. Nice to meet you, Kak Slamet. Nice. Ya udah, pas banget nih Kak Slamet. Kebetulan di sekolah minggu kita lagi mau syuting buat ibadah sekolah minggu online. Oh, Gimana kalau Kak Slamet temenin saya? oh, boleh itu. Boleh? Boleh. Oke, kalau gitu let's go, kita masuk. Oke, kita let's. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Aku menyerahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, balik lagi ke sekolah minggu online nih. Hari ini kita kedatangan kakak baru nih. Kakaknya dari jauh adik-adik. Gimana kalau kita tanya dulu namanya? Kakak namanya siapa? Namaku Iya. Raden Mas Slamet Condrowiryo Tito Edi Pranoto Joyo Sutikno Mangundirjo Kusumo. Panggil saja Slamet, Kak. Wah, panjang banget ya adik-adik. Jadi panggilnya Kak Slamet aja, nggak usah nama yang panjang-panjang tadi tuh, nggak usah. Iya, Nah, Kak Slamet ini dari mana sih asalnya? dari Solo, Kak. Oh, dari Solo, orang Jawa adik-adik. Oke deh, gimana kalau kita mulai ibadahnya? Yuk. Ya udah, tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, nanti Kakak Slamet yang akan pimpin kita dalam doa. Oke adik-adik, semuanya kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh kembali beribadah online Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin dari awal sampai akhir.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah online. Haleluya. Semuanya bilang amin. Oke adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri, kita mau menari dan nyanyi buat Tuhan. Semuanya keluarkan suaranya ya. Oke. Ayo kita joget bareng-bareng adik-adik. Yendening susine sopo, yendening Gusti Yesus. Yendening susine sopo, yendening Gusti Yesus. Yenden 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 yenden, yendening Gusti Yesus. Yenden 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 yenden, yendening Gusti Yesus. Ayo siap-siap adik-adik. Kita mau joget. Angkat jempolnya ke atas. Ayo adik-adik. Siap-siap. Ayo kita joget. Beside that you leaning on the Lord's side. Beside that you leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. I lean, leaning on the Lord's side. Yeay. Ayo adik-adik, masih bangkit berdiri, kita masih mau memuji buat Tuhan, kita juga mau menari buat Tuhan. Ayo adik-adik, masih semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu ini. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart.
adik-adik dalam sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman-Mu. Biar berikan kami hikmat, akal budi supaya kami mengerti firman yang akan Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Berjumpa lagi Kak Messi ada di sini. Nah, kini saatnya Kak Messi mau bagikan sedikit cerita firman Tuhan. Udah siap kan semuanya mendengarkan cerita firman Tuhan? Coba angkat tangan. Wah, hebat, semuanya udah angkat tangan. Nah, Kak Messi mau bagikan kisah tentang Saulus. Tapi sebelum kita masuk ke kisah Saulus, sebelumnya Kak Messi mau kasih tahu ilustrasi sedikit. Di suatu kerajaan pasti ada seorang raja. Nah, raja itu suatu saat memutuskan mau tinggal di rumah sebuah keluarga. Nah, saat raja sudah memutuskan tersebut seperti itu, keluarga itu akan ada ibunya, ada anaknya. Nah, itu dia langsung mempersiapkan, seperti ibunya pas nanya ke kokinya, gimana ya untuk menyiapkan masakan untuk raja. Sampai dia nanya ke koki kerajaannya. Lalu anaknya mencari hadiah yang terbaik untuk raja tersebut. Nah, kalau di kehidupan kita, seperti misalkan nih, presiden datang ke rumah kamu, Bapak Presiden. Nah, pasti kan kalian merasa istimewa sekali ya, menjadi suatu kehormatan buat kamu dan keluarga kamu. Pasti kamu akan mempersiapkan Bapak Presiden itu tidur yang nyenyak, makanan yang enak-enak, dan yang lain-lain. Nah, maksudnya di sini ilustrasinya bahwa kita tidak boleh sampai mengecewakan seorang raja. Karena raja itu kita harus selalu menyembah Tuhan dengan secara benar. Nah, saatnya kita masuk ke kisah Saulus. Nah, Saulus ini adalah seorang yang salah mengenal Tuhan. Kemudian dia bertobat. Setelah mengenal Tuhan dengan benar, dia menjadi istimewa sekali. Nih, di Alkitab tuh ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18 kalau kalian baca. Saulus itu isinya ya, Saulus itu berkobar-kobar untuk membinasakan ajaran Kristus dengan cara membunuh dan mengancam murid Tuhan. Karena Saulus itu mempunyai pemahaman ajaran Kristus itu sesat dan ancaman bagi bangsa Yahudi. Nah, adik-adik, ajaran Yahudi itu menurut Saulus yang benar itu ya Tauratnya, ya kan? Nah, lalu ketika itu juga Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar untuk ke kota Damsyik menangkap pengikut-pengikut Tuhan dan murid-murid Tuhan untuk dibinasakan. Nah, kalian tahu nggak saat Saulus dan teman-temannya berjalan ya kan? Dah di perjalanan tiba-tiba dekat kota Damsyiknya cahaya dari langit mengelilinginya. Wah, lalu Saulus jatuh rebah di tanah ya. Lalu dia mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan bilang, tetapi bangunlah dan pergilah ke kota itu dan di mana dikatakan apa harus kau perbuat, ya kan? Nah, lalu Saulus bangun berdiri dan bangun berdiri dan mencoba membuka matanya, tapi nggak bisa. Ternyata ia menjadi buta. Dia mengalami kebutaan. Kalian tahu, dia mengalami kebutaan 3 hari 3 malam. Dia udah mengalami buta, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa minum. Nah, lalu Tuhan menyuruh muridnya, yaitu namanya Ananias. Siapa dia namanya? Ananias. Nah, Ananias mengetahui kalau Saulus itu orangnya jahat terhadap orang-orang pengikut Tuhan. Bahkan kalau datang ke Damsyik itu untuk menangkap pengikut Tuhan, ya kan?
Nah, tapi kalian tahu nggak? Ananias taat. Tuhan bilang kamu harus menemui Saulus supaya engkau menumpangkan tangan ke atas Saulus dan Saulus akan bisa kembali melihat lagi, ya kan? Nah, Tuhan juga bilang kalau Saulus adalah alat pilihan Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Nah, kalian tahu nggak? Saat itu juga Ananias taat, menumpangkan tangannya di atas Saulus, dan akhirnya Saulus kembali lagi melihat, kembali lagi bisa makan, bisa minum, dan lalu ia dibaptis. Kemudian setelah itu Saulus akhirnya bersyukur, dia bertobat, dia belajar seperti murid-murid Tuhan untuk memberitakan nama Tuhan. Nah, siapa yang di sini mau seperti Saulus bersaksi buat Tuhan? Mau kan semuanya? Mau pastinya. Kami sih juga sama, mau belajar seperti Saulus bersaksi buat Tuhan. Nah, kasihnya Tuhan itu luar biasa, karena betapa besar kasihnya Tuhan buat kita. Walaupun kita belum mengenal Tuhan dengan benar, Ia selalu menopang hidup kita. Bahkan Dia sabar untuk kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, kalian tahu nggak, kisah Saulus ini semuanya belajar buat kita untuk melayani Tuhan, mengenal Tuhan, menjadi rekan dengan sepelayanan dengan Tuhan, rekan kerjanya Tuhan. Nah, kalian mau kan pasti seperti Saulus yang mau bertobat, mau bertumbuh seperti karakter Kristus, lalu bersaksi buat Tuhan dan untuk kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Karena Raja kita yang kita sembah adalah Raja segala raja. Tuhan tahu loh, orang-orang yang setiap orang yang percaya merasa teraniaya, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti merasakannya juga, dan Tuhan akan buat kita bangkit untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, kita bersyukur dari kisah tentang Saulus ini, kita mengenal, kita mau melayani Kristus, dan itu menjadi suatu keistimewaan buat hidup kita. Oke adik-adik, firman Tuhannya selesai sampai di sini. Amin. Oh iya, sumber kebenarannya itu kalian buka Alkitab. Udah buka Alkitabnya? Kami hitung 1, 2, 3. Oh iya, sumber kebenarannya, aku makin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Coba diulang, mau nggak? Bisa kan? Aku makin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, super kebenarannya, wah hebat semuanya. Sekarang super ayatnya. Super ayatnya itu di Roma, buka Alkitabnya di perjanjian apa? Perjanjian baru, Roma 12 ayat 11. Isinya apa? Isinya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hore! Sekian dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dan kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau belajar seperti Saulus, Tuhan, yang mau bertobat dan bersaksi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur kalau kasih-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mengucap syukur pada pagi hari ini, dan kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat setiap adik-adik yang sedang sakit, Engkau juga sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah buat setiap adik-adik Tuhan, hingga sembuh Tuhan dan bisa beraktivitas normal kembali. Yang lemah Engkau kuatkan, dan yang tidak semangat Engkau beri semangat, rajin dalam belajar di sekolah, dalam belajar firman Tuhan, dalam mentaati perintah papa mama, mbak, kakak, adik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai prakarya, kakak mau ingetin nih buat kalian, minggu kemarin kan kita ada challenge nih. Kalian dikasih challenge sama kakak-kakaknya untuk buat video sambil kalian lagi nyanyi
lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Nah, challenge-nya ini diperpanjang ya adik-adik sampai minggu depan. Jadi buat kalian yang belum kumpulin, belum kirim ke WhatsApp atau belum update di IG, kalian masih punya waktu untuk videoin kalian lagi nyanyi, minta mamanya atau minta papanya bantu videoin waktu kalian nyanyi lagu ini. Jadi nanti kalau kalian sudah bikin video, kalian bisa kirim ke WhatsApp grup atau bisa juga kirim di-upload ke Instagram dengan tag @abijelteam. Nah, kakak juga mau ingetin lagi kalau setiap minggu kita ada komsel. Nah, jadwal komselnya kalian bisa lihat di layar. Jadi kalian harus tetap ikut komsel. Dan jangan lupa juga kalau ada challenge, ada tantangan dari kakak-kakaknya, kalian bisa kirim ke WhatsApp dan upload di Instagram. Oke, nah sekarang kita lanjut ke prakarya. Halo semuanya. Oke, sekarang kita mau prakarya. Tapi sebelum prakarya, kakak mau tes nih, siapa yang masih ingat super kebenaran yang tadi dibilang sama Kak Messi? Ayo, super kebenarannya yaitu aku semakin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Coba sekali lagi bareng-bareng ya, ikutin gerakannya biar hafal ya. Oke, 1, 2, 3. Aku semakin bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Oke, bagus semuanya. Sekarang nih kita mau bikin prakarya. Mau bikin apa ya? Nah, bahan-bahannya yaitu ada template gambar. Ini gambar siapa? Gambar Saulus. Nah, karena tadi kita ceritanya tentang Saulus, jadi kita mau bikin prakarya yang berhubungan tentang Saulus. Nah, di sini ada template, ada dua gambar, yaitu gambar wajah Saulus. Lalu ada pensil, ada lem, ada sumpit atau bisa juga pakai stick es krim, ada gunting, dan ada krayon. Oke. Nah, di sini kan ada dua gambar nih. Di sini ada dua gambar nih ya. Nah, adik-adik di rumah bisa lihat nggak perbedaan dari dua gambar ini? Oh, belum kelihatan ya? Oke, kakak kasih tahu nih. Jadi, di sini kakak udah punya gambar yang satunya full warna. Nanti adik-adik bisa warnain gambar wajah Saulus ini di rumah ya. Bisa bikin warna sesuai dengan favorit kalian. Oke. Sekarang kakak mau warnain yang satu lagi nih, biar kelihatan bedanya apa ya. Oke, kita mulai. Kita mau mewarnai dari rambutnya dulu. Oke, kita warnain biar adik-adik tahu nih beda kedua gambarnya apa ya. Kenapa harus ada dua gambar ya? Oke, kita warnain. Warnain ya. Kita warnain semuanya. Ini baru warnain rambutnya Saulus dulu. Oke. Adik-adik di rumah boleh sambil pakai krayon, pakai pensil warna juga boleh ya. Oke, kita udah selesai nih warna yang pertama. Ya, sekarang kita mau warnain wajahnya. Kakak
Kakak pakai warna krem ya. Kita mau warnain wajahnya. Dari kupingnya dulu, dari telinganya. Lalu yang satu lagi. Nah, sekarang seluruh wajahnya diwarnai. Oke, sudah jadi nih adik-adik ya. Nih. Tapi ada yang belum jadi, satu lagi, bagian matanya. Nah, kalau yang ini matanya kelihatan. Kalau yang ini nggak kelihatan. Jadi, ini perbedaannya ya. Kita mau warnain bagian matanya ya. Ini saat Saulus tidak bisa melihat. Pertama, kita warnain warna hitam. Nah, lalu selanjutnya kakak mau timpa dengan warna putih ya. Oke, sudah jadi. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Lalu sekarang kita mau gunting. Gunting gambarnya ya. Boleh gunting sesuai dengan bentuk wajahnya langsung, atau sesuai dengan bentuk bundar, bulat juga bisa ya. Oke, sudah selesai. Nah, jadi sekarang sama bentuknya. Adik-adik nanti guntingnya bentuknya juga harus sama ya. Oke, kita mau lem. Nah, kita ambil sumpitnya. Bagian yang ini kita lem ke sumpitnya ya. Boleh pakai lem kertas, boleh pakai double tip. Ini kakak juga ada pakai double tip ya adik-adik ya. Pokoknya sesuai dengan alat-alat yang ada di rumah adik-adik. Oke, sekarang tempel sambil agak ditekan sedikit ya, supaya lemnya nempel. Kan lemnya nempel. Oke, sekarang kau mau buka double tip yang tadi udah kakak taruh. Oke, sekarang kita mau tempelkan dengan gambar yang satunya ya. Tempel. Jadi bagian belakangnya, bagian belakang kertasnya ketemu dengan bagian belakang kertas yang satunya. Oke. Tempel. Ya. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah jadi. Itu ini waktu Saulus masih bisa melihat, dan ini waktu Saulus mengalami kebutaan atau saat dia tidak bisa melihat. Nah, oke. Hasil karya adik-adik
boleh dikirim nanti ke grup WhatsApp atau ke Instagram ya. Oke, sekarang kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Oke, semuanya lipat tangannya, semuanya tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Saulus. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami lebih taat lagi, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau yang membimbing kami setiap hari. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Bye-bye.